warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, terima kasih banyak Pak. Pada kesempatan kali ini Bapak sudah bersedia membersamai kami. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya muliakan, yang saya banggakan, kawan-kawan yang hebat, Bapak dan Ibu guru di SMP 9 Setat Cendana. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk hadir bersama-sama dalam ruangan kali ini. Seperti yang sudah kita sampaikan di grup bahwa hari ini kita akan melakukan sebuah dialog ya, semi formal saja, tidak usah terlalu resmi. Kita akan mendiskusikan ada salah satu permasalahan yang dialami oleh murid-murid kita, dan ini sebenarnya sudah kita lakukan refleksi awal pada saat kita melakukan kombel pertama kali ya. Sebelumnya kan kita sudah mengatasi permasalahan literasi. Nah, permasalahan yang kedua yang ada di murid-murid kita yang sudah kita refleksi kemarin adalah numerasi. Dan ini bukan hanya sekedar persepsi saja, ya, bukan hanya sekedar pendapat saja bahwa numerasi di sekolah ini rendah, tapi memang dari hasil rapor pendidikan kita menunjukkan bahwa nilai numerasinya sangat merah, bahkan angkanya di situ 0 ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat pernah saya share di grup itu. Saya tampilkan dulu sedikit. Ya, kemampuan numerasi kita itu merah, yang kurang dari 25% kita, 25% siswa kita sudah mencapai ya, yang lebih bertanggung jawab atau lebih bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anak tentang bilangan-bilangan, ya, saya kira guru matematika. Kemudian juga kita semua sebagai pendukung kepada guru matematika. Mengapa? Karena saya lihat anak-anak ini kita. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, di materi yang saya bawakan selama ini sebenarnya mungkin keterlibatan saya juga, karena pada saat pelajaran jujur saya belum sampai numerasi terhadap anak kita. Mungkin Pak, saran saya ini mungkin dalam pelajaran matematika itu jangan terlalu, hanya ini masukan Pak, maaf sebelumnya, jangan terlalu kan kita sudah asesmen. Jadi sebaiknya itu biarlah cara yang kita pakai cara terdahulu. Seumpama contoh, kembali ke masa lalu, saya jelaskan kita kepada sekolah terdahulunya kita tidak bisa saling menyalahkan. Jadi inilah merupakan satu pembelajaran buat kita. Jadi kedepannya kita bisa lebih baik. Sekian. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Banyak hal mulai dari pendapat-pendapat Bapak Ibu tentang apa yang menjadi faktor mengapa dari anak-anak khususnya pemahaman masing-masing. Kemudian ada sedikit saran-saran dari untuk terkait pelajaran yang mana dilakukan pada melakukan pelajaran tadi. Pada Bapak Ibu, apakah menganggap bahwa masalah numerasi adalah kita selesaikan? Kalau ini masalah yang urgent kita selesaikan, saya ingin meminta Bapak Ibu, apakah kita mau menyelesaikan masalah numerasi ini bersama-sama, khususnya pada ini akan kita selesaikan bersama, ataukah ini hanya menjadi guru matematika? Nah, kita akan selesaikan bersama. Nah, sebenarnya itulah yang kita harapkan. Kenapa kita di tempat ini pada hari ini ya? Kita ingin menyelesaikan permasalahan rendahnya numerasi, pemahaman bilangan di murid-murid kita. Karena saya yakin Pak guru sangat paham bahwa kompetensi numerasi ini sangat penting, ya, bukan hanya sekedar dalam pembelajaran matematika, tapi setiap aspek kehidupan kita, di setiap aktivitas di
depan kita, kita menggunakan konsep pemahaman. Berbicara masalah literasi numerasi, saya kaitkan kemarin pertemuan di SMP 2 yang membahas masalah literasi juga. Di situ saya melihat bahwa upaya peningkatan literasi kaitannya numerasi kita ini dibebankan seutuhnya kepada guru yang bersangkutan atau kolaborasi untuk menyelesaikan hal ini supaya jadi hijau. Jadi menurut saya itu harus kita bersama-sama memulihkan masalah ini, menyelesaikan masalah ini, karena tanpa ada namanya kerjasama, yakin Bapak Ibu Guru tidak akan bisa kita mencapai keinginan kita. Artinya tidak bisa kita mau meningkatkan pendidikan yang ada di Sabta Sunda ini kalau tidak ada kerjasama. Jadi jangan kita ada tugas betul karena kau sudah ada begitu. Ya, kita sama-sama walaupun ada tanggung jawabnya tidak banyak juga, pasti ada pendampingnya harus ada. Tapi kita saling membantu. Saya di sana, kita mesti saya ke sana juga. Jadi kita saling membantu untuk peningkatan untuk literasi yang ada di sekolah kita. Mungkin itu. Ya, jadi saran yang pertama adalah bagaimana supaya kita sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bisa mendorong pemahaman numerasi. Jadi ini untuk membuka kembali cakrawala kita tentang numerasi, bahwa numerasi itu bukan hanya sekedar ada di dalam pelajaran matematika ya. Semua lini pelajaran itu ada konsep numerasinya. Misalkan di IPS mungkin dia membaca grafik, nah itu adalah konsep numerasi. Di bahasa juga ada, saya juga ada, IPA ya, di mata pelajaran lain juga ada konsep numerasi. Jadi sering saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Ketika anak-anak itu belajar sambil bermain, ya, kondisi kita ya, mereka sangat suka belajar sambil bermain. Mungkin kita lihat pada saat project kemarin, sambil bermain, mereka sadar bahwa mereka itu sedang belajar di pemahaman. Poinnya kedua, yang pertama tadi konteks belajar kontekstual, yang kedua adalah anak suka bermain. Ada pendapat atau ada masalah Bapak Ibu? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan menanggapi hal ini tentang numerasi. Saya kira tidak jauh berbeda dengan literasi yang kita bahas kemarin, bahwa secara fakta maupun secara rapor mutu kita bisa lihat kemampuan menurut kita itu masih bawah. Kalau menurut saya mungkin sama dengan sebelumnya akan kita lakukan, kita identifikasi di mana yang numerasinya bermasalah di dasar, numerasi dasar. Misalnya dia tidak tahu menulis angka dan tambah sederhana dia tidak tahu, perkalian dia tidak tahu, identifikasi. Kemudian kita berikan perlakuan khusus. Yang kedua, yang di atas pemahamannya, ya saya kira itu sudah masuk dekat di tiap. Jadi soal sifatnya numerasi. Ya, beda yang tadi mungkin mau tidak mau untuk memburuk keterangannya, kita khusus bagi mereka bagaimana mengasah kemampuan numerasinya sehingga bisa mengimbangi atau tertingginya. Ya, misalnya apakah kegiatan cuma bukan cuma olahraga atau ibadah, kita bisa tambah numerasi dasar. Ya mungkin itu untuk sementara saya. Ya, memang benar kalau kita lihat praktek literasi
yang sudah pernah kita lakukan, pembiasaan yang kita lakukan selama 10-15 menit di kelas itu memang berdampak, tapi kurang signifikan ya. Nah, sehingga ada saran Bapak, bagaimana kalau kita membuat sebuah program tersendiri yang kita pisahkan di luar kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Nah, kita buat satu kegiatan kurikuler untuk menangani masalah numerasi ini, khusus pemahaman bilangan. Jadi ada 3 tadi aspek yang kita dengarkan untuk dasar dalam kita membuat perencanaan kegiatan ini. Yang pertama, kontennya harus kontekstual. Kemudian kedua, menggunakan metode-metode yang dulu. Kemudian yang ketiga, boleh anak-anak sambil bermain. Kemudian yang keempat, kita buat programnya sendiri. Nah, masih ada masukan yang lain? Nah, Bapak Ibu, ada sebuah praktik baik yang dilakukan sebuah sekolah. Mungkin ini praktik yang ada di SD dan TK, tapi bukan berarti praktik ini tidak bisa kita lakukan di jenjang SMP. Ini akan saya berikan, Bapak Ibu silahkan kita simak. Nah, jadi pahami. Jadi pemahaman bilangannya anak-anak yang masih kurang. Nah, kalau kita langsung mau naik satu tingkat level numerasinya, numerasi ini adalah dia keterangan prasyarat. Kita sampai yang sudah dijelaskan tadi tadi bahwa yang ada di atas tadi di restoran, kemudian di bank. Jadi kalau Bapak Ibu kita kasih saja dulu di sini bermain peran sebagai jual, sebagai pembeli, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau mereka misalnya menjual, contoh mereka menjual, kemudian pembeli, ya. Jadi kalau misalnya bagiannya dan sebagainya, tentu bisa memberikan kepadanya kepada teman-teman itu. Kemudian selain menghitung langsung uang, juga harus dituliskan dengan catatan yang terjadi ini adalah seperti ini, dan setelah itu dijumlahkan berapa hasil penjualannya itu hari. Saya tekankan di sini bahwa bagi kita menata kelas dengan baik. Artinya anak-anak bisa bertahan lama dalam mengikuti pelajaran. Sebab kenapa? Hampir anak-anak itu cuma giat saya mengikuti breakingnya itu. Yang lain itu sangat ambulan, kayak tidak ada semangat untuk mengikuti pelajaran intinya.
Kemudian kalau kira-kira Bu, saya pikir kita itu kasih nomor meja secara acak setiap hari. Kemudian kita kasih anak-anak seperti tiket pesawat. Dia cari nomornya itu sendiri. Kita hari itu kita acak nomor yang tersulit. Jadi nomornya ada juga tulisannya supaya bahwa ini adalah tulisannya juga nomornya. Itu mungkin saran saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Saran yang bagus sekali. Ini tiba-tiba baru sempat terpikir oleh saya bahwa benar salah satu faktor yang membuat murid itu kurang nyaman adalah ya kondisi lingkungan kelasnya. Kita perlu memperhatikan lebih baik lagi bagaimana kita menata ruang kelas kita. Apakah itu bisa buat anak-anak nyaman, pemandangan yang terlihat di dalam itu bisa mendorong anak-anak untuk bertahan lebih lama di kelas. Nah, ini kembali lagi ke konsep yang ini ya. Kalau misalnya kita sepakat ya, saran-saran itu kita terapkan ya, ingin perencanaan kita untuk menyelesaikan masalah nomor itu bukan hanya bagi dialog ini. Ini akan kita bahas lagi berikutnya. Ada sarannya bahwa kita harus mengintegrasikan literasi dan numerasi ini di dalam konten-konten pembelajaran kita di kelas, dan kegiatan belajar kita itu harus mendorong literasi dan sama guru matematika ini bisa saya bahwa baik itu kalau bisa kita langsung buat praktek langsung, jadi ada peran di situ siswa, misalnya apakah itu proses menabung sama seperti kita dikasih sama proses di bank dengan di pasar, jadi ada jual, ada pembeli, terus ada yang lain-lainnya. Jadi semua siswa kemungkinan kalau orang yang siswa yang tidak, misalnya kalau dia belajar tanpa satu di ruangan, kalau jenuh di situ atau dia tidak terlalu berminat, setelah kita buatkan drama pendek yang di dalamnya ada juga hitungan di situ, siapa siswa yang tadinya jenuh di kelas, setelah dia pada drama pendek, dia sebagai pelaku, sejak dia langsung dia belajar hitung-hitungan, sehingga bagus juga kalau kita buatkan itu, kita kasih waktu, misalnya ini kita numerasi pasar, numerasi bank, sehingga sejak dia langsung kita perkenalkan juga apa yang dunia luar, bukan cuma di dalam kelas atau di rumah gitu ya. Terima kasih banyak Pak ya. Saya juga sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi kalau kita sudah sepakat, itu akan kita terapkan sebagai sebuah program untuk gerakan generasi. Ya, kita akan lakukan dialog lagi dengan murid. Jadi hari ini kita ingin mendapatkan kesepakatan dulu dengan Bapak Ibu. Apakah konsep ini bisa kita lanjutkan untuk generasi pendekatan numerasi khususnya atau pemahaman beda? Bagaimana? Ya, kita akan lanjutkan ya. Bekerja sama. Ya, betul. Nah, kita akan berdayakan apa yang kita punya di sekolah. Di sini kan ada tetangga kita di depan sekolah yang tidak lain juga staf kita di sini. Beliau pedagang. Ya, mungkin bisa kita libatkan beliau ini di dalam kegiatan bermain perannya nanti, ya. Tapi teknisnya akan kita bahas. Kita tunggu dulu perbaikan. Ya, saya juga kaitkan tidak bisa lepas dari literasi, bahwa di samping mungkin ini hanya sekedar tambahan, di samping mungkin kita punya program khusus tentang itu, tadi sudah dicontohkan misalnya bermain peran. Ya, tentunya yang paling penting juga adalah mana setiap guru itu bisa, atau setiap sebagai guru
bisa menyelipkan dalam pelajaran masif tentang numerasi tersebut, soal-soal numerasi. Karena pun hal ini sebenarnya tidak harus bernyambung, karena ini ada pemahaman, karena otak kita kurang adanya, sehingga kurang bisa memahami hal-hal yang seperti itu. Sama dengan literasi. Jadi intinya ya kita bagaimana kita, ya seharusnya kemarin kita memperkaya, kita sudah belajar di SMP 2 beberapa metode, itu yang kita gali kembali. Karena kita nanti itu kan di program kita mereka akan datang melihat benar-benar kita memanfaatkan kesempatan itu, kita ambil misalnya salah satu metode atau model, kemudian kita terapkan, dan ada lagi tambahan sekarang ya kita perkaya di situ numerasi dan literasinya. Kira begitu. Ya, masukan yang sangat luar biasa sekali, itu benar sekali bahwa kita harus merefleksi pembelajaran yang selama kita lakukan, karena memang literasi dan numerasi ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus merefleksi itu bagaimana kita melakukan pembelajaran kita, dan yang perlu kita ingat sekali adalah di setiap pembelajaran itu, di setiap aktivitas yang kita lakukan untuk mendorong murid, itu harus mampu mendorong kepemimpinannya, melibatkan mereka. Nah, karena pelibatan murid-murid ini akan menjadi pembelajaran dan pengalaman bermakna bagi mereka, dan tentu bisa saja itu akan menjadi salah satu munculnya minat dan motivasinya untuk belajar sendiri. Nah, kita tentu bahwa ketika motivasi itu belajar dari diri kita sendiri, ketika motivasi itu dari diri kita sendiri, ya kita akan melakukannya dengan hati, itu dari diri kita sendiri. Ya, saja untuk hari ini, besok cepatnya kita berdialog dengan murid-murid. Mungkin saya tolong dengan terima kasih Pak Bu. Kita ingin mendengarkan tanggapan dari Bapak Pengawas. Ya, terima kasih. Pastinya bisa Pak apa yang kita lakukan dengan hadirat kita semua, karena pemilik musyawarah itu adalah yang berbicara di dalam forum ini, dan musyawarah yang adalah kemampuan seseorang mendengar pandangan orang lain, pada akhirnya dikolaborasi menjadi satu, melahirkan sebuah komitmen. Itulah keputusan tertinggi di kita. Satu, jadi saya tidak akan memberi masukan seperti apa, karena kan kita eksekutornya. Nah, satu, ketika kita berbicara numerasi, rata-rata di benak kita adalah Bapak Ibu yang matematika, angka-angka, bagaimana mengukur luas lapangan, bagaimana pengembalian dan pembayaran, kira-kira begitu. Padahal kita sangat ingin matematika ini adalah angka yang dibawa masuk ke dalam dunia nyata untuk melahirkan sebuah pemecahan masalah, kritis dan sebagainya. Metode yang banyak itu sangat dibenturkan dengan kondisi Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kenapa kalian ibu kumpul di sini? Karena ada beberapa hal yang mau kita sama, mau kita ceritakan. Tahu aja sih. Ibu mau minta pendapat kalian untuk nanti ini di sekolah akan ada program untuk meningkatkan numerasi itu bagaimana kamu menggunakan bilangan angka-angka atau menghitung. Nah, untuk kamu gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi akan ada program di sekolah untuk kegiatan itu, untuk peningkatan numerasi. Tahu? Nah, terus siapa yang akan melakukannya? Yang akan melakukannya itu kalian. Jadi ibu akan kalian yang akan melaksanakan kegiatannya, kalian yang akan merencanakan programnya. Nah, bagaimana bentuknya?
bagian mana saja itu di kehidupan kita menggunakan angka-angka. Contoh prakteknya menggunakan penjumlahan, pengurangan, kemudian Membeli. angka di kehidupan kita apa? Membeli. Terus apa lagi, di mana lagi? Di pasar. Di pasar. Di mana lagi? Toko. Mana lagi? Di Shopee. Di Shopee, Indomaret, Lazada. Sering kalian lakukan toh? Iya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan, kita akan mempraktekkan hari pasar. Jadi nanti programnya itu. Hari pasar. Nanti itu programnya namanya adalah hari pasar. Oh, lebih enak di Jadi akan pasar. ada yang menjadi penjual, apalagi yang ada di pasar. Pembelinya. Ada tuh. Jadi angkot, jadi anu. Tidak sampai yang segitu. Kira-kira kalau pembalut bea di ya ada penjual bea, ada penjual beras. Yang pertama tuh situ tempat kira jangan nih. Pokoknya yang ke pasar mau yang akan bilangan dan angka-angka itu. Mau tidak kalian suka tidak dengan program ini? Suka, Bu. Enggak ya kira-kira namanya kita sama Iya, Bu, ya. tapi Suka, aku senang. Aku sampai, Bu. bagaimana? Tapi kita akan rencanakan dulu. Jadi kalian yang akan jadi bagaimana nanti teknisnya? Karena ini kan kalian yang akan melaksanakan. Nenek rumah sama ini atau Ranau? Ini orang sama kapaknya ini. Ibu. Gimana tempatnya bagus? Kita adakan kegiatannya dalam kelas atau di luar kelas? Iya, di luar kelas. Bayu yang di kelas. Kelas atau di kamar? Bayu. Ada penjual baju di dalam kelas. Di mana lagi? Tukang parkir. Di mana lagi? Tukang parkir, Bu. Tukang parkir di mana? Di parkir. Jadi kita akan pakai ruangan kelas di Iya. ruangan kelas itu untuk apa? Menjual baju parkir. Tukang parkir. Ini Bajunya. kursi sebagai motor. Sajawan dia iyo maaf toh. Bal lah, Bu. Bal. Terus nanti tugas-tugasnya bagaimana caranya bagi tugas? Bagaimana lagi caranya bagi tugasnya? Anu, Bu. Bagi tugas. Jadi kenapa sedih ya? Bagaimana caranya bagi tugasnya? Kelompok kusai. Hah? Awalnya berkelompok Bayu. Kawasan luar kelas. Parkir. Tujuannya ini supaya kamu bisa Anu, Bu. belajar karena kemarin itu. Anu, Bu, diacak. Ya kemarin itu ibu lihat waktu ada beberapa di dalam di kelas ibu suruh menulis angka-angka. Kamu di kamera. Menulis angka 105.000, 10.000. Banyak yang salah. Banyak yang salah cara menulisnya. Karena kalau kita tidak mau pelajaran lagi kembali cara menulis angka itu pelajaran-pelajaran yang harusnya ada di SD itu. Iya. Jadi dan tidak cocok lagi dibelajarkan di kelas sebenarnya gitu. Jadi kita akan buat kegiatan supaya kamu bisa memahami, bisa belajar bagaimana caranya menulis angka-angka itu. Oh? Ya, Bu. Melalui prakteknya langsung di kehidupan. Nggak bisa lalu dipakai. Oh? Kan tadi kamu maunya itu di luar kelas toh? Kamu maunya di luar kelas? Iya, Bu. Oke, jadi kita akan lakukan di luar. Itu. Akan diskusi dulu berdua. Jadi bagi dulu berdua besok. Tuhan saya ini kegiatan kan? Oke? Oke ya? Oke? Terima kasih anak. Iya, Bu. Cok, pulang ke rumah coba kamu cari-cari di YouTube supaya kamu punya gambaran. Bagaimana cara Sebentar, ya. Bagaimana itu kegiatan di pasar? Ya, di pasar itu bukan cuma jual beli, ada yang lain. Misalkan pedagang, Parkir. Oke ya? Ya, Bu. Terima kasih. Iya, Silakan sama-sama.